Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan saya Tohirun T217. Oke Mas Bro, sebelumnya saya mau minta maaf dulu kepada Mas Bro dan teman-teman karena saya sudah telat upload video. Harusnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan nyatanya saya udah melebihi 1 minggu baru upload sekarang. Kenapa saya telat mengupload video? Ya alasannya karena saya sibuk ya Mas Bro. Jadi minggu-minggu kemarin itu ada project lah Mas Bro, kerjaan. Jadi saya belum sempat bikin video lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Langsung aja ke pembahasan. Di video ini saya akan membahas tentang oli. Di video ini kita belajar bareng-bareng lagi. Saya juga masih belajar tentang cara bagaimana mengenai oli untuk kebutuhan mesin motor kita. Poin-poin yang perlu perhatikan untuk Mas Bro dan teman-teman. Yang pertama, mengenal oli, terus fungsinya. Yang kedua itu, yang ketiga kode atau ukuran kekentalan oli. Yang keempat terakhir memilih oli. Jadi poin yang pertama itu, apa itu oli? Oli itu adalah pelumas untuk mencegah keausan terhadap komponen-komponen mesin. Nah itu pengertiannya. Dan poin yang kedua, fungsi oli. Fungsi oli itu ada 6. Yang pertama, sebagai pelumas. Oli melumasi bagian-bagian yang bergerak untuk mengurangi keausan. Yang kedua, sebagai pendingin. Oli juga membantu mendinginkan mesin dengan menghanyutkan panas yang timbul akibat gesekan. Yang ketiga, sebagai peredam atau getaran. Oli juga meredam kejutan-kejutan antara bantalan dan bagian-bagian lainnya untuk mengurangi kebisingan suara motor atau untuk memperpanjang usia motor. Yang keempat, sebagai pembersih. Oli juga membantu membersihkan saluran-saluran agar tidak tersumbat oleh kotoran dan butiran logam seperti debu metalik atau gram. Yang kelima, sebagai perapat atau penyekat. Oli juga berfungsi sebagai perapat celah-celah antara piston dan silinder. Oh, bentar Mas Bro, perapatan bro, hati-hati. Oke, tadi apa? Sebagai perapat atau penyekat, yang kelima ya. Jadi oli juga berfungsi sebagai perapat celah-celah antara piston dan silinder. Oli selain sebagai pelapis film antara silinder dan piston, oli juga berfungsi sebagai penyekat, sehingga kehilangan tenaga akibat kebocoran kompresi melalui celah piston dan silinder bisa dikurangi. Dan yang terakhir, yang keenam, sebagai pelindung atau anti karat, di mana tidak menutup kemungkinan bagian part di dalam mesin itu akan terkena karat dan membebani kinerja mesin. Nah itu 6 fungsi oli. Kalau Mas Bro ada yang mau nambahin fungsi oli, silahkan ya Mas Bro. Selanjutnya jenis oli. Jenis oli itu ada 3. Jenis mineral, jenis semi sintetik, dan jenis sintetik. Jadi di sini saya nggak akan menjelaskan begitu detail tentang jenis-jenis oli atau pengertian jenis olinya Mas Bro. Mas Bro kalau misalkan mau lebih detailnya tentang pengertian jenis oli, silahkan searching aja Mas Bro. Banyak kok pengertiannya. Selanjutnya poin ketiga, mengenal kode ukuran oli atau ukuran kekentalan oli. Yang pertama itu kode SAE. SAE adalah ukuran kekentalan oli. Di pasaran minyak pelumas, kekentalan diukur menggunakan angka SAE. SAE tersebut singkatan dari Society of Automotive Engine. Makin besar angka SAE tersebut, maka minyak pelumas semakin kental. Selanjutnya yang kedua, kode API. Sedangkan kode API adalah kode kesesuaian oli terkait tahun pembuatan kendaraan yang dikeluarkan. Poin yang keempat, ini poin yang paling penting ya Mas Bro, yang harus diperhatikan.
hal yang harus diperhatikan saat memilih oli atau membeli oli untuk kendaraan kita. Yang pertama, perhatikan kode dan angka kemasan yang ada di botol oli seperti SAE dan API. Apakah sudah memenuhi sesuai dengan spesifikasi dan karakter mesin atau belum? Sebagai contoh, Mas Bro bisa menggambarkan seperti misalkan mesin atau kendaraan yang pembuatannya tahun tua itu disarankan menggunakan oli yang kental atau dengan angka 20W strip 50, dan kebalikannya. Sedangkan untuk tahun muda itu menggunakan oli yang semi sintetik atau contohnya seperti 10W strip 40. Nah, itu tergantung dari karakter dan tahun pembuatan kendaraan tersebut. Atau Mas Bro bisa dengan menggunakan patokan kode API sesuai dengan produksi tahun pembuatan seperti API strip SH atau SJ, terus SL, SM, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan oli yang mencantumkan nomor terdaftar agar kualitasnya terjamin. Yang ketiga, yang terakhir itu jangan menggunakan oli motor diesel untuk motor bensin. Meskipun bahannya sama, tapi kodenya itu beda. Kalau untuk motor diesel itu kodenya C, kalau untuk motor bensin itu kodenya C. Ya itu Mas Bro. Ya gitu aja sih Mas Bro penjelasan atau kita mengenal oli secara singkat. Jadi sebelum Mas Bro membeli oli, alangkah baiknya Mas Bro mengenal terlebih dahulu oli tersebut, mengenal kode oli dan mengenal karakter mesin Mas Bro agar tidak salah memilih oli yang akan berakibat fatal ke kendaraan atau mesin Mas Bro. Aja Mas Bro. Ya semoga aja video ini dan penjelasan kita belajar tentang oli ini bisa membantu Mas Bro untuk lebih paham lagi tentang oli. Jika Mas Bro menyukai video ini, silahkan like, dan jika Mas Bro ingin bertanya tentang pembahasan oli ini, silahkan komen. Terima kasih sudah melihat video saya. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan bye bye.